Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di atas gurun yang luas dan seakan tak ada habisnya, Lindong berbicara dengan suara yang sungguh-sungguh namun aneh dan datar, yang pelan-pelan terdengar dan bergema di seluruh area. Namun, saat suaranya memudar, area tersebut tetap sunyi senyap. Tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Namun, adegan ini tidak membuat Lindong panik sama sekali. Matanya tertuju erat pada tanah luas ini, seolah-olah ada seseorang di sini yang bisa memahami kata-katanya. Saat Lindong berbicara, semakin banyak titik cahaya muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian kakinya memudar di antara cahaya, diikuti oleh pinggangnya, lalu dadanya. Bintik-bintik cahaya perlahan menyebar keluar, namun ketajaman dalam pupil Lindong semakin ganas dan kuat. Anda pernah memberi kesempatan kepada senior Zhou Tong dan mereka, mengapa tidak mencoba lagi? Suara Lindong berangsur-angsur menjadi lebih tenang saat dia berbicara dengan lemah sambil terus menatap tanah tak bernyawa ini. Bintik-bintik cahaya perlahan menyebar dan mulai melampaui leher Lindong. Hal-hal itu membuatmu sangat kesakitan, bukan? Lindong sedikit melirik cahaya yang menyebar. Bibirnya membentuk senyuman mengejek saat dia berbicara. Lampu yang menggeliat akhirnya membeku pada saat ini. Melihat kejadian ini, senyuman di bibirnya perlahan melebar. Kali ini, dia akhirnya memenangkan taruhannya. Tablet Great Desolate memang memiliki kesadaran yang cerdas. Tanpa disadari, angin sepoi-sepoi bertiup melintasi tanah tandus sehingga menimbulkan gelombang. Gelombang ini datang dari segala arah, dan akhirnya menyatu dengan Lindong sebagai pusatnya. Garis-garis cahaya menyebar saat tubuh Lindong yang menghilang mulai pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, saat tubuhnya pulih, energinya yang melimpah juga kembali lagi. Terima kasih. Lindong mengepalkan tangannya dan tersenyum ketika dia merasakan kembalinya energinya yang kuat. Dia mengangkat kepalanya dan mengatupkan kedua tangannya ke arah tanah sambil tertawa. Saat suara Lindong memudar, retakan mulai muncul di tanah tandus. Retakan tersebut membentuk pola bengkok seperti gambar yang terdistorsi, sementara Lindong berdiri di atas tanah yang sekarang runtuh. Namun, meski menghadapi perubahan yang cepat ini, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Lindong. Sebaliknya, sedikit kegembiraan terlihat jauh di dalam matanya. Saya kira ini bisa dianggap sebagai terobosan. Tanah itu akhirnya benar-benar runtuh saat kegelapan memancar dari segala arah dan menenggelamkan tubuh Lindong di dalamnya. Sementara waktu terhenti sebentar, atmosfer di pegunungan Dao Sek telah menjadi sangat eksplosif. Semacam ledakan yang hanya bisa berasal dari satu-satunya sosok di depan Great Desolate Tablet. Pada saat ini, pilar cahaya yang jatuh dari Great Desolate Tablet dan menyelimuti tubuh Lindong menyusut dengan lambat namun terlihat jelas. Sebelum adegan ini, kekecewaan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajah semua orang. Bahkan jika Lindong gagal, tidak ada orang lain yang mampu memahami kitab suci kehancuran besar di Aula Desolate. Jika demikian, lalu siapa yang tahu kapan Great Desolation Scripture yang legendaris akan muncul kembali? Di langit, ekspresi penderitaan muncul di wajah Chen Zhen dan Wu Dao. Meskipun mereka mengerti bahwa Great Desolation Scripture tidak mudah untuk dipahami, masih agak sulit bahkan bagi orang-orang seperti mereka untuk menerima pemandangan di depan mata mereka. Master Balai Langit Kilei menepuk bahu Chen Zhen dan Wu Dao seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya, sementara Master Aula lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. The Great Desolation Scripture benar-benar merupakan penderitaan terbesar bagi Sekte Dao. Dengan semua keributan yang terjadi di sekelilingnya, Ying Huan juga menghela nafas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok muda yang sangat kesepian dan kurus di depan Great Desolate Tablet. Dia mengerutkan bibirnya, dan bibirnya mengarah ke bawah dengan sudut yang agak menyedihkan. Meskipun kepribadiannya lincah, dia juga bisa menjadi agak galak. Terlebih lagi, dia bahkan bertaruh dengan Lindong. Namun, seorang gadis muda ternyata baik hati. Dia sudah bisa merasakan keputusasaan dan kesengsaraan yang dirasakan Lindong setelah kegagalan ini. Sepertinya aku tidak perlu terlalu memprovokasi dia mulai sekarang. Bulu mata gadis muda itu berkedip lembut saat dia berpikir dalam hati.
Bagaimanapun juga, itu berakhir dengan kegagalan. Di puncak gunung yang jauh, seorang lelaki tua berjubah biru juga menghela nafas dan tidak bisa menahan tawa pahit sambil mengutuk, tablet desolate hebat terkutuk ini. Bagaimanapun, sekte kami telah melindunginya selama 1000 tahun. Ini benar-benar tidak memberi kami wajah apapun. Asal-usulnya terlalu mencengangkan. Kita tidak berhak mencoba membayangkan apa yang dialaminya. Wajar jika ia tidak merasa berhutang budi kepada kita. Ying Xuanzi tersenyum tipis. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri acara pencerahan Great Desolation Scripture ini. Orang tua berjubah biru itu menjawab tanpa daya. Namun, saat suaranya memudar, teriakan kejutan tiba-tiba terdengar dari kerumunan besar di kejauhan. Setelah mendengar tangisan mereka, Ying Xuanzi dan lelaki tua berjubah biru itu tercengang. Segera, mereka mengangkat pandangan mereka yang sedikit terkejut untuk mengintip ke kejauhan saat mata mereka tiba-tiba terfokus. Ini adalah suara tercengang perlahan keluar dari kedua mulut mereka. Tangisan itu menyebar ke seluruh negeri dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ying Xiao Xiao, Ying Huan Huan dan yang lainnya merasakan keributan itu dan mengangkat mata mereka, fokus pada ruang di depan Great Desolate Tablet. Pilar cahaya yang semula mengecil kini menyusut hingga seukuran telapak tangan di kepala Lindong. Dalam situasi seperti ini, banyak orang akan berpikir bahwa pencerahan telah gagal dan berakhir. Namun, setelah menunggu beberapa menit, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa pilar cahaya seukuran telapak tangan belum memudar. Pilar cahaya belum sepenuhnya hilang, ini berarti pencerahan belum dianggap berakhir. Apa yang terjadi? Kata Ying Huan Huan sambil menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Alis Ying Xiao Xiao menyatu. Segera setelah itu, wajahnya berangsur-angsur berubah serius, dan bahkan suaranya sedikit gemetar saat dia menjawab, saya pikir ini berarti Lindong belum gagal. Setelah mendengar ini, King Ye dan yang lainnya agak terharu karena emosi. Kejutan muncul jauh di dalam mata mereka. Chen Zhen, Wu Dao dan ketua aula lainnya juga tercengang dengan pemandangan ini. Segera, jejak kegembiraan liar muncul di mata duo Chen Zhen seolah-olah mereka tiba-tiba tersadar oleh kesadaran tertentu. Tablet Great Desolate tiba-tiba mulai bergetar hebat ketika gelombang cahaya berkumpul di permukaan tablet besar itu. Akhirnya, mereka berubah menjadi pilar cahaya hampir padat yang melesat keluar dan menyelimuti tubuh Lindong. Saat mereka menyaksikan pilar cahaya yang sangat menyilaukan, semua orang meledak menjadi gempar. Keterkejutan muncul di wajah banyak orang. Gelombang cahaya terus berkumpul di Great Desolate Tablet. Ujung-ujungnya permukaan tablet menjadi seperti cermin. Samar-samar seseorang bisa melihat sosok buram namun raksasa menjulang di dalamnya. Ketika sosok raksasa muncul di permukaan tablet, murid Chen Zhen, Wu Dao dan Master Aula lainnya langsung menegang saat napas mereka menjadi tergesa-gesa. Segera setelah itu, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan yang mendalam di mata masing-masing. Apakah itu roh tablet? Wu Dao bertanya dengan suara kasar. Seharusnya begitu. Ketika saya masih seorang murid, saya melihat pencerahan kitab suci kehancuran besar Zhou Tong, dan sosok yang sama muncul di tablet. Qi Lei perlahan menjawab. Dia menekan hatinya yang gemetar dan melihat ke arah duo Chen Zhen. Selamat, Desolate halmu mungkin akan bangkit lagi kali ini. Chen Zhen dan Wu Dao saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak hingga air mata mulai mengalir. Setelah 100 tahun, Desolate Hall mereka akhirnya menemukan seorang murid yang bisa memahami Great Desolation Scripture. Kegelapan ada di mana-mana. Ketika Lindong akhirnya membuka matanya, kegelapan sekali lagi menghilang seperti air banjir. Saat kegelapan menghilang, tanah tandus dan berbatu muncul di hadapan Lindong. Tidak jauh di depannya, yang pertama kali menarik perhatian Lindong adalah sebuah tablet kuning kuno yang tingginya sekitar 10 kaki. Tablet itu mirip dengan Great Desolate Tablet. Namun, beberapa rune kuno samar-samar terlihat di permukaannya. Saat tatapan Lindong perlahan menyapu ke bawah, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia melihat garis-garis hitam dan bayangan muncul dari bagian bawah tablet. Garis-garis ini tampak seperti perasa setan, sedingin es dan jahat ketika mereka bergerak perlahan sambil menyebar di tablet seperti sejenis virus. Gelombang dari garis hitam aneh ini sama persis dengan titik hitam kecil itu. Hal-hal ini adalah pelakunya, kan?
Lindong berkata pelan sambil menatap tablet itu. Saat suara Lindong memudar, riak samar muncul di permukaan tablet, dan segera setelah itu, sosok buram muncul. Itu, memandang Lindong, sebagai suara kasar, begitu kuno, sehingga sepertinya menyerang hati seseorang, terdengar. Memang ada banyak hal di tubuhmu yang terasa familiar. Mendengar kata-kata itu, sudut mata Lindong mulai bergerak tak terkendali. Setelah itu, dia terdiam. Pikiran dengan cepat beredar di benaknya. Dia tidak tahu benda familiar apa yang disebutkan dalam loh batu itu. Jimat batu misterius, melahap simbol leluhur, atau mungkin formasi alam semesta kuno? Mungkinkah semuanya? Simbol leluhur yang memangsa juga sudah menemukan pemilik lain. Ah, kurasa orang itu juga sudah terjatuh. Sosok di tablet batu itu mengabaikan pemikiran di benak Lindong. Suara kuno dan serak perlahan terdengar. Lindong berkedip. Kemungkinan besar orang yang disebutkan adalah lelaki tua bermata hitam di masa lalu. Berdasarkan ingatan yang didapat dari tempat itu, sepertinya keduanya berhubungan karena makhluk hitam misterius. Ada beberapa seni bela diri familiar di tubuhmu yang agak mirip dengan bocah itu, Great Desolate King. Sosok di tablet batu itu melanjutkan. Sudut mulut Lindong bergerak-gerak tanpa sadar. Apakah orang ini menyebut tangan surgawi yang memenjarakan kesunyian besar? Seni bela diri ini adalah sesuatu yang juga dia peroleh dari sekte kuno. Meskipun itu juga merupakan seni bela diri jiwa tingkat tinggi, Lindong jarang menggunakannya sekarang karena keterampilannya yang lain semakin kuat. Tetua, sepertinya ada yang salah. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah tablet batu. Setelah itu, matanya menatap garis hitam di tablet. Garis-garis hitam itu tampak bergerak dengan tenang dan sepertinya mereka memiliki kecerdasan. Dari kelihatannya, sepertinya tablet batu itu berusaha menekan hal-hal ini. Namun, mereka tampaknya menolak dan malah mencoba mengikis tablet batu tersebut. Tablet batu itu tiba-tiba bergetar hebat saat Lindong mengamati garis-garis hitam yang aneh. Garis hitam di bawah tampaknya telah hidup kembali pada saat ini. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya naik dan dengan gila-gilaan naik menuju tablet batu. Ketika garis hitam naik, gelombang ki hitam samar tersebar darinya. Riak jahat dan tanpa emosi juga menyebar kemanapun ki hitam lewat, sementara beberapa ki hitam juga bergegas menuju Lindong. Ekspresi Lindong berubah drastis ketika dia melihat adegan ini dan dia dengan cepat mundur. Meskipun ki hitamnya hanya sedikit, dia tidak berani membiarkan mereka menyentuhnya. Bahkan tablet batu yang kuat dan misterius ini telah terluka dalam kondisi yang menyedihkan karenanya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia terkikis olehnya. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini juga menyebabkan dengusan rendah dan dingin keluar dari tablet batu. Tablet itu bergetar ketika banyak lampu kuning kuno melonjak ke bawah. Kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dan sekali lagi dengan keras menekan garis hitam yang mencoba terkikis ke atas. Ketika garis hitam dipaksa kembali, Lindong sepertinya bisa mendengar tawa yang sangat menusuk. Kejahatan yang dingin dan tidak biasa meresapi tawa itu. Tawa ini juga menyebabkan mata Lindong mengecil. Garis hitam itu memang merupakan bentuk kehidupan yang tidak diketahui. Tablet batu itu menembakkan sinar cahaya kuning kuno yang menyebarkan ki hitam yang melesat ke arah Lindong. Setelah itu, akhirnya menyusut kembali menjadi tablet batu. Tetua, benda apa itu? Lindong mau tak mau bertanya setelah melihat tablet batu itu kembali terdiam. Tablet batu itu tampak merenung sejenak setelah mendengar pertanyaan Lindong. Segera, cahaya muncul di tablet dan berubah menjadi cermin batu. Gelombang cahaya melonjak di cermin saat sebuah pemandangan muncul di dalamnya. Itu adalah negeri yang luas dan tak berujung. Lindong melihat sebuah tablet batu yang sangat besar di tempat itu. Yang mengejutkan, itu adalah Great Desolate Tablet. Kita juga bisa melihat sejumlah sosok manusia berdiri di langit di sekitar Great Desolate Tablet. Meskipun Lindong tidak bisa membedakan penampilan mereka, bisa dikatakan bahwa orang-orang ini adalah ahli tingkat atas dari aura mereka. Pada saat ini, garis patahan sepertinya telah muncul di ruang angkasa dalam jarak yang sangat jauh di depan para ahli top dan tablet batu tersebut. Ki hitam yang mengerikan melonjak. Pada saat itu, sepertinya seluruh langit sedang menangis.
Cahaya jahat sedingin es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif dari kabut hitam. Setelah itu, para ahli yang berdiri di langit juga tiba-tiba menyerang. Segera, seluruh tempat bergetar. Meski pemandangan di cermin batu hanyalah sudut medan pertempuran, hati Lindong masih berdebar kencang. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan skala pertempuran semacam itu. Semua orang di sana lebih kuat daripada Master Sekte Dao mereka saat ini, Ying Xuanzi. Meskipun demikian, Lindong masih melihat sejumlah sosok jatuh dari langit ketika kedua belah pihak bertarung. Makhluk tak dikenal yang muncul dari celah di angkasa memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Cahaya terus berputar di cermin batu. Akhirnya, fokus pada sebuah adegan. Tablet kehancuran besar turun dari langit. Cahaya kuning kuno yang mengerikan menyapu dan menekan sekelompok ki hitam yang sangat besar. Ki hitam itu bergoyang dan tampak berubah menjadi sosok buram yang aneh. Suara tajam itu menjadi semakin lembut di bawah tekanan tablet batu. Akhirnya, Great Desolate Tablet tiba-tiba mendarat. Tanahnya runtuh dan langsung terkubur di bawah tanah. Setelah Great Desolate Tablet menekan makhluk tak dikenal itu, daratan kembali tertutup. Seolah-olah ia telah menyegel makhluk tak dikenal itu di bawah tanah. Dalam adegan terakhir, Lindong bisa melihat sesosok manusia keluar dari Great Desolate Tablet ketika daratannya tertutup. Auranya membanjiri langit. Dia melihat area di bawah Great Desolate Tablet dan menghela nafas pelan. Setelah itu, dia berbalik dan menyerang kesalahan spasial yang sangat besar. Gambaran itu berhenti pada saat ini. Mata Lindong sedikit linglung. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi di masa lalu. Namun, kemungkinan besar itu adalah peristiwa yang sangat besar. Jika tidak akan banyak ahli tingkat atas yang berkumpul untuk melawan musuh. Sosok terakhir itu mungkin adalah pemilik Great Desolate Tablet dan dia menggunakan Great Desolate Tablet untuk menekan dan menyegel makhluk kuat dan tidak dikenal itu. Benda itu mungkin adalah bintik hitam yang sama yang kini menjangkiti tablet. Ada yang bisa saya bantu? Lindong menggaruk kepalanya dan bertanya. Kamu benar, aku memang sakit, sumber penyakitku adalah karena hal yang aku tekan. Sesosok manusia muncul di tablet batu saat suara serak tua perlahan terdengar. Tidak bisakah kamu membunuhnya? Lindong merenung sebelum bertanya. Itu hanya seorang raja, jika aku berada di puncak, aku mungkin bisa membunuhnya. Namun, aku tidak dapat melakukannya sekarang. Sebelum kamu, ada juga orang lain yang telah tiba di sini. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Roh tablet itu perlahan berkata. Mereka adalah senior sekte Daoku. Namun, mereka semua sudah tidak ada lagi. Lindong mengulurkan tangannya. Dia langsung ragu sejenak sebelum berkata, ada beberapa benda di dalam tubuhku. Jika benda itu bisa diambil, aku bisa meminjamkannya padamu. Haha, aku merasakan seorang teman lama di dalam tubuhmu. Tablet batu itu tertawa pelan. Ketika suaranya bergemuruh, Lindong bisa merasakan jimat batu misterius di dalam tubuhnya bergetar sejenak. Namun, lukanya bahkan lebih parah daripada aku. Sepertinya bukan tugas yang mudah untuk bangkit dan pulih. Lindong tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi mengenai jimat batu misterius. Dia buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah tetua tahu bagaimana membiarkannya memulihkan semangatnya? Itu tergantung nasibmu. Jimat batu itu tidak langsung menjawab pertanyaan Lindong. Sebaliknya, ia memberikan jawaban yang membuat seseorang merasa pusing. Ada juga simbol leluhur yang memangsa di dalam tubuhku, bisakah itu membantumu menghilangkan benda itu? Lindong bertanya. Kekuatan satu simbol leluhur tidaklah cukup. Jika aku ingin membunuh seorang raja, setidaknya aku memerlukan kekuatan dua simbol leluhur. Tablet batu itu berkata. Lindong tertawa getir. Omong kosong apa ini? Seseorang sebenarnya membutuhkan kekuatan dua simbol leluhur untuk menghilangkannya. Hanya ada 8 simbol leluhur di dunia ini. Kalau begitu, adakah yang bisa saya bantu? Lindong merasa agak tidak berdaya. Rahasia-rahasia yang dia banggakan tampaknya sama sekali tidak berguna di depan tablet batu ini. Aku sudah menyerahkan Great Desolation Scripture kepada mereka yang telah tiba di sini. Syaratnya adalah mereka harus membawa 2 simbol leluhur sebagai imbalannya dan membantuku untuk menghapusnya. Sayangnya,
tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Desahan orang tua keluar dari dalam tablet batu. Tidak mudah menemukan simbol leluhur. Lindong menggelengkan kepalanya. Seluruh dunia ini sangat besar dan hanya ada 8 simbol leluhur. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan memiliki pemilik dan orang-orang ini adalah ahli yang sangat kuat. Oleh karena itu, jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk merebut simbol leluhur mereka. Saat ini kamu tidak bisa menolongku. Kamu bisa melihat bahwa aku sakit, tapi kamu tidak bisa mengobatiku. Suara serak dari tablet batu menyebabkan Lindong menderita pukulan. Dia hanya bisa tertawa getir dan menganggukkan kepalanya. Namun, aku juga bisa bertransaksi denganmu. Syarat kesepakatannya sama dengan seniormu. Aku akan menyerahkan Great Desolation Scripture kepadamu. Sebagai imbalannya, kamu akan membawa kembali 2 simbol leluhur di masa depan untuk membantuku menghapusnya. Lindong merenung sejenak dan bertanya, berapa banyak waktu yang saya punya? Kurang dari 3 tahun. Erosi dari makhluk itu menjadi semakin kuat dan saya mengalami kesulitan untuk menekannya. Jika hal itu dibiarkan lolos dan membuka celah spasial, seluruh dunia akan menghadapi bencana yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Tablet batu itu perlahan berkata. Selain itu, setelah lolos, sekte di dunia luar juga akan menjadi yang pertama dihancurkan. Mata Lindong menciut, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan berat dan berbicara dengan suara yang dalam, Elder, yakinlah bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Haha, jika kamu juga gagal, kamu mungkin akan menjadi orang terakhir yang dipercayakan olehku. Selain itu, jangan membocorkan berita tentang masalah ini kepada siapapun, bahkan kepada para tetua dalam sekte tersebut. Makhluk yang aku tekan adalah sesuatu yang tidak ada satu faksi pun di dunia ini yang dapat menanganinya. Jika terjadi kesalahan, seluruh dunia akan mati. Lagi pula, dunia ini tidak lagi memiliki ahli seperti pemilikku. Suara tablet batu menjadi sangat serius menjelang akhir. Lindong menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangguk. Sosok manusia di tablet itu juga mengangguk. Setelah itu, tablet itu bergetar sebelum karakter kuno itu benar-benar meninggalkan permukaan dan bersiul. Akhirnya, mereka berubah menjadi 4 karakter kuning kuno dan menggantung di depan Lindong. Aura yang luas dan tandus menyebar. Kitab suci kehancuran besar. Mata Lindong menatap 4 kata kuno besar di depannya. Meskipun sifatnya tenang, dia tanpa sadar gemetar karena kegembiraan. Kitab suci kehancuran besar telah aku ciptakan secara pribadi sejak lama. Begitu kau menguasai keterampilan ini, ribuan mil di dalam dirimu akan benar-benar sunyi. Kekuatan kehidupan dalam ribuan mil itu akan berkumpul menjadi satu tubuh, dan kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan langit. Suara kuno dan berlarut-larut terdengar dari sosok gemetar di tablet. Secara tidak jelas, suara itu mengandung sedikit rasa puas. Jelas sekali, roh tablet itu cukup puas dengan seni bela diri yang dia ciptakan. Lebih jauh lagi, tampaknya kamu telah menguasai seni bela diri yang ditinggalkan oleh Great Desolate King. Itu mungkin hanya seni bela diri jiwa. Namun, setelah kamu berhasil menguasai kitab suci kehancuran besar, karena cara mereka saling melengkapi, kekuatan seni bela diri itu akan berlipat ganda. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit terkejut. Segera setelah itu, kebahagiaan dan keterkejutan muncul di matanya. Hadiah ini jauh melebihi ekspektasinya. Tampaknya yang disebut Great Desolate King mempunyai hubungan luar biasa dengan roh tablet ini. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat karakter kuno yang melayang di sekitar tubuhnya. Dia bisa merasakan informasi samar luar biasa yang terkandung dalam karakter tersebut. Seni bela diri seperti itu sudah jauh melampaui seni bela diri jiwa. Itu pasti telah mencapai tingkat seni bela diri surga. Apa yang disebut seni bela diri surga mampu memanipulasi energi tanah. Misalnya, Great Desolation Scripture mampu membawa kehancuran ke daratan dan memanfaatkan kekuatan kehidupan. Kekuatannya tidak dapat diukur. Dengan itu, seseorang akan bisa memperoleh kemenangan bahkan melawan lawan yang lebih kuat. Jika seni bela diri seperti itu ditempatkan di antara sekte super di wilayah Suan Timur, itu akan dianggap sebagai seni bela diri yang dapat menekan semua sekte super. Menurut penilaian Lindong, di antara banyak seni bela diri, hanya keterampilan naga hijau yang terwujud yang ia peroleh dari King Zi yang telah mencapai tingkat seni bela diri surga.
Tentu saja, jika dia berhasil menguasai Great Desolation Scripture, itu akan menambah jumlah Heaven Martial Arts yang dia miliki. Kabarnya, ada jenis seni bela diri yang bahkan lebih kuat dari seni bela diri surga. Seni bela diri seperti itu benar-benar memiliki kekuatan yang melampaui untuk menghancurkan daratan. Bahkan beberapa praktisi luar biasa dan sekte super tidak dapat menguasai seni bela diri ini. Inti sebenarnya dari Great Desolation Scripture terletak pada kata desolation. Terobosan yang kamu lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kamu memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang desolation. Roh tablet itu menjelaskan dengan jelas. Kehancuran mungkin merupakan kesunyian, namun tidak menghilangkan kekuatan hidup semua makhluk hidup. Dalam siklus kehidupan semua makhluk hidup, kehancuran hanya mengumpulkan kekuatan hidup mereka hingga tiba waktunya musim semi memenuhi daratan. Lindong dengan teliti mencatat semua informasi yang diberikan oleh roh tablet ke dalam otaknya. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak kepada tetua atas bimbingan Anda. Saya melihat bahwa Anda telah memahami prinsip-prinsip ini. Ini tidak bisa dianggap sebagai panduan. Penguasaan Anda atas kitab suci kehancuran besar di masa depan akan tetap bergantung pada kemampuan Anda sendiri," jawab roh tablet. Ya. Lindong membungkuk hormat pada roh tablet. Dia duduk bersila, menarik napas dalam-dalam sambil menekan kegembiraan yang melonjak di hatinya. Setelah itu, wajahnya perlahan kembali tenang. Saat Lindong fokus, karakter kuno besar yang melayang di sekitar tubuhnya melesat menuju kepalanya. Ketika karakter kuno besar memasuki pikirannya, tubuh Lindong mulai bergetar hebat. Dia bisa merasakan serangkaian informasi kuno dan samar menyebar ke seluruh pikirannya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, informasi yang tak terbatas itu membuatnya pusing kepala. Itu sangat menyakitkan hingga ekspresi penderitaan melintas di wajahnya. Erangan lembut yang dipenuhi rasa sakit muncul dari tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menekan rasa sakit yang luar biasa. Dia berkonsentrasi penuh untuk menyerap informasi yang luas dan samar dalam pikirannya. Meskipun dia telah memperoleh seni bela diri yang kuat dalam Great Desolation Scripture, menguasainya bukanlah tugas yang mudah. Namun, Lindong tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia telah melewati tahap tersulit. Bagaimana dia bisa melepaskan sesuatu yang sudah dia miliki? Lindong duduk dengan tenang di dimensi damai yang dipenuhi kegelapan. Seiring berjalannya waktu, cahaya kuning kuno dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Di bawah cahaya-cahaya itu, batu tempat dia duduk diam-diam hancur. Di atas tablet batu, roh tablet mengamati setiap gerakan Lindong. Setelah sekian lama, roh tablet berbicara dengan suara yang dalam dan kuno, "Saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi pada orang yang dipilih kali ini. Tidak banyak waktu tersisa." Saat roh tablet menyelesaikan kalimatnya, garis hitam di dasar tablet batu mulai bergoyang. Tak jelas terdengar suara tawa yang memekakkan telinga dari mereka. "Great Desolation Tablet, kamu masih belum menyerah setelah bertahun-tahun. Sekali lagi, sekarang kamu menaruh harapan pada anak ini ya?" Ini adalah pertama kalinya entitas tak dikenal itu berbicara. Suaranya dipenuhi dengan kejahatan dan kedinginan yang tak terlukiskan. Entitas itu seperti iblis yang datang dari negeri kejahatan yang tak ada habisnya. Jangan merayakannya terlalu dini. Dia memiliki simbol leluhur yang memangsa dan karena itu memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan banyak simbol leluhur. Selama dia bisa membawa kembali 2 simbol leluhur, aku akan mampu memusnahkanmu sepenuhnya. Roh tablet itu tersenyum tipis. "Kamu pikir semua orang seperti tuanmu itu? Namun, bahkan seseorang sekuat tuanmu pun akhirnya terjatuh. Siapa lagi yang bisa menghentikan kita di dunia ini? Kita akan lihat." Nada suara kuno roh tablet tidak berubah sama sekali bahkan ketika mendengar kata-kata itu. Roh itu hanya tersenyum. Sekali lagi, cahaya pada tablet batu itu mulai melonjak dan menekan garis-garis hitam yang menyebar kembali ke tanah. Setelah garis hitam ditekan, roh tablet itu diam-diam menatap pemuda yang tidak bergerak itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dan menyelimuti tubuh Lindong. Setelah itu, jejak cahaya kuning kuno meresap ke dalam tubuh Lindong. Di bawah cahaya kuning kuno yang merembes, permukaan tubuh Lindong mulai dikelilingi oleh aura kehancuran. Terselubung dalam aura samar kesedihan, penderitaan di wajah Lindong mulai berkurang.
Akhirnya, penderitaan di wajahnya hilang sama sekali. Lindong, hanya ini yang bisa kubantu. Kuharap kau bisa menyelesaikan transaksi di antara kita. Kalau tidak, semua makhluk hidup di dunia ini akan mati. Waktu terus berlalu tanpa suara. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Sekte Dao cukup gempar. Sumber dari semua ini tentu saja adalah situasi aneh sebelum Great Desolate Tablet. Sosok muda, yang semua orang pikir telah gagal, sedang diselimuti oleh cahaya yang dipancarkan oleh Great Desolate Tablet. Kekuatan tolak yang sangat kuat dilepaskan olehnya, sehingga mustahil bagi pemimpin aula seperti Chen Zhen untuk mendekat. Dengan tambahan waktu setengah bulan ini, Lindong menghabiskan total 2 bulan duduk di hadapan Great Desolate Tablet. Dalam 2 bulan ini, Desolate Hall tidak diragukan lagi menjadi tempat paling ramai di Sekte Dao. Bukan hanya 4 pemimpin aula yang menunggu di sini, bahkan beberapa tetua yang mengasingkan diri menampakkan diri dan menunggu di sini. Ini menunjukkan pentingnya acara ini. Di area tertentu di langit, Jiang Hao, Pang Tong dan 2 lainnya, yang sebelumnya gagal memahami kitab suci kehancuran besar, telah terbangun. Selama ini, mereka berjaga-jaga di area ini sambil memperhatikan sosok kurus di depan tablet batu dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Tidak ada yang percaya bahwa Lindong, yang bergabung dengan Desolate Hall dalam waktu paling singkat, akan menjadi orang pertama dalam 100 tahun yang berhasil memahami Great Desolation Scripture. Beberapa orang mungkin menganggap pencapaian Lindong baru-baru ini sebagai prestasi kecil. Namun, setelah kejadian kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Sudah 100 tahun sejak jenius legendaris dari Sekte Dao berhasil memahami kitab suci kehancuran besar. Rekor ini akhirnya dipecahkan. Dan orang yang memecahkan rekor ini adalah seorang murid muda yang baru bergabung dengan Sekte Dao kurang dari setahun. Semua murid aula Desolate tersenyum setiap kali mereka melihat murid dari 3 aula lainnya. Sekali lagi, mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri yang sudah lama hilang. Bahkan para murid dari aula langit tidak bisa mengungkapkan rasa superioritas apapun atas kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh para murid aula Desolate. Itu karena mereka memahami dengan jelas bahwa begitu pemuda yang duduk di depan loh batu berhasil memahami kitab suci kehancuran besar, kompetisi aula yang akan datang akan jauh lebih menarik. Meskipun para penonton tahu ada perbedaan antara Lindong dan Ying Xiaoxiao, mereka juga tahu bahwa kekuatan Great Desolation Scripture akan mampu mengimbangi perbedaan ini. Tampaknya akan ada pertarungan epik di kompetisi hall kali ini. Tidak kusangka kamu benar-benar menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Di tempat lain di langit, Ying Huan-Huan mengerutkan bibirnya dan berkata sambil melihat sosok di depan tablet batu. Setelah mengetahui Lindong mungkin tidak akan gagal, emosi yang dia ungkapkan sebelumnya telah ditarik. Tentu saja, alasan utama di balik ini adalah gumaman yang dia dengar mengenai kompetisi aula. Dalam situasi ini, dia jelas mendukung saudara perempuannya. Kamu tampak sedih saat melihat dia akan gagal. Sekarang, kamu sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk menyenangkanku? Ying Xiaoxiao menggoda sambil melirik ke arah Ying Huan-Huan sambil tersenyum. Tidak mungkin, bahkan jika Lindong memahami Great Desolation Scripture, dia tidak akan bisa menandingimu. Ying Huan-Huan dengan cepat membuat pendiriannya. Sehubungan dengan kata-kata ini, Ying Xiaoxiao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Matanya terpaku pada sosok di depan tablet batu itu. Api yang sangat langka menyala di matanya. Aku ingin melihat betapa hebatnya Great Desolation Scripture. Ketika Ying Huan-Huan melihat ekspresi wajah Ying Xiaoxiao, dia diam-diam menjulurkan lidahnya. Tampaknya Ying Xiaoxiao mulai memandang Lindong sebagai lawan potensial. Tentu saja, hal ini juga karena semangat bersaing dalam dirinya. Lagi pula, Ying Xiaoxiao sebelumnya gagal memahami kitab suci kehancuran besar. Hasilnya akan segera terungkap. Saat Ying Huan-Huan hendak mengatakan sesuatu, Ying Xiaoxiao tiba-tiba berkomentar sambil fokus. Mendengar kata-kata ini, Ying Huan-Huan sedikit terkejut. Benar saja, cahaya pada Great Desolate Tablet berangsur-angsur meredup, dan sosok kurus yang diselimuti oleh sorotan cahaya sekali lagi muncul di hadapan tatapan cemas semua orang. Mata semua orang terpaku pada sosok itu, sementara wajah mereka dipenuhi kegugupan. Mereka ingin tahu, apakah 2 bulan Lindong sukses, atau gagal?